Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, lama sekali kita tidak melanjutkan ngaji kitab Fiqhus Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi karena berbagai kesibukan. Mari pagi ini kita lanjutkan kajian Fiqhus Zakah, masih tentang pembahasan zakat hewan ternak, yaitu dimulai dari onta. Tentu tidak saya baca semuanya karena pertimbangan tidak ada ya zakat onta ini di Indonesia, dan kajian Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi sangat detail, panjang sekali, berhalam-halaman menerangkan tentang onta, sehingga saya akan baca melanjutkan kajian kemarin yang dirasa penting sebagai keterangan. Kemudian nanti kita masuk pada minggu yang akan datang insya Allah pada zakat sapi, zakatul baqar. Saya ingin mengulang keterangan kemarin bahwa dalam lupa kita hadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, semua guru-guru kita, semua praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah, nahdlatul ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengulang keterangan yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu ya, 4 minggu yang lalu, jadi lama sekali, bahwa dalam zakatul ibil atau zakat onta ini ada banyak sekali istilah-istilah asing menurut orang awam, menurut orang Indonesia. Ada namanya bintu makhot, yaitu onta perempuan yang umurnya sudah sempurna 1 tahun dan memasuki usia 2 tahun. Itu namanya bintu makhot, jadi onta betina. Kenapa dikatakan bintul makhot? Karena ibunya sudah hamil lagi. Al-makhot itu al-hawamil, onta yang sedang hamil. Jadi bintu makhot itu onta betina yang usianya 1 tahun penuh, memasuki usia 2 tahun. Di atasnya bintu makhot ada namanya bintu labun, yaitu onta betina yang usianya 2 tahun dan masuk pada tahun yang ketiga. Kenapa dikatakan bintu labun? Karena ibunya sedang melahirkan anak lagi, sehingga ibunya sedang aktif menyusui ya generasi selanjutnya. Yang ketiga ada namanya hiqah, yaitu onta betina yang sempurna berusia 3 tahun dan masuk pada tahun yang keempat. Kenapa dikatakan hiqah? Karena dia sudah siap untuk dikawinkan dengan pejantan, dengan onta pejantan. Kemudian yang terakhir namanya jaza'ah, yaitu onta betina yang usianya 4 tahun dan masuk usia 5 tahun, yang dalam bahasa para kiai kita namanya wis powel ini ya, standar usianya. Kalau jaza'ah itu namanya 4 tahun dan masuk di usia 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji santai saja, artinya tidak terlalu lama, hanya untuk mengingat-ingat kita aja bahwa
praktisi lembaga amil zakat, infak sukan Nahdlatul Ulama harus punya pengetahuan dasar ya tentang fikih zakah. Hal-hal yang menjadi kewajiban kita karena amil zakat harus tahu, harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber zakat. Salah satu sumber zakat kita tentu hewan ternak. Meskipun dalam konteks di Indonesia ini jarang sekali ya hewan ternak itu. Ya beberapa daerah mungkin ada, tapi secara umum memang tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 191. Fikih zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jadwalaini as-sabiqaini, dari keterangan jadwal yang sudah dipaparkan kemarin, dua jadwal an-nisab minal ibil dari 5 sampai 9 sampai 91 sampai 120, kemudian jadwal yang kedua 121 sampai 129 sampai 200 sampai 209 dengan presentasi yang sudah dijelaskan. Ada tabelnya di sini. Bagus sekali Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini. Dua tabel ini ya tabayanu, menjadi jelas, menjadi clear ya. Tidak ada salah paham. Lana, bagi kita, apa yang jelas, annal haddal adna, sesungguhnya batas minimal, batas paling rendah, liwujubiz zakah, bagi kewajiban berzakat, fil ibili, di dalam hewan onta, huwa khamsun, minimal adalah 5. Orang punya onta 5, dia baru wajib berzakat, dan itu pun tidak onta tetapi syat, kambing 1. Kalau begitu, faman, maka siapapun orangnya, lam yakun, yang tidak ada ingdahu, pada orang itu, illa arbaun, kecuali hanya 4 onta. Orang hanya punya 4 onta, fala zakata alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang itu, karena batas minimalnya orang wajib berzakat ketika memiliki 5 onta, sehingga di bawah itu tidak ada kewajiban berzakat. Fala zakata alaihi illa ayatatawwa'a, kecuali dia beribadah sunnah, kecuali dia keluarkan dengan sukarela. Tentu dalam perspektif fikih namanya tidak zakat, tetapi tatawwu, sedekah sunnah. Dan itu tentu sangat dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan itu merupakan inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam adalah idkhalus surur, memberikan, memasukkan kebahagiaan kepada orang mukmin. Tentu salah satu cara kita membahagiakan orang lain adalah dengan memberi apa yang kita punya. Ada orang punya onta 4, kemudian dia mengeluarkan kambing 1, itu sebuah ibadah yang luar biasa. Dia tidak terpaku dengan aturan fikih yang rigid, tapi dia betul-betul mengeluarkan kambing 1 ini dalam rangka ikut memberdayakan fakir miskin, mencintai orang fakir miskin, sebagaimana diteladankan oleh junjungan agung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi itu sangat mencintai orang-orang fakir miskin dan suka duduk bersama dengan mereka, merasakan penderitaan mereka, melihat dari dekat problem-problem kemiskinan yang melilit mereka, dan berusaha untuk mencarikan solusi bagaimana kemiskinan itu bisa teratasi dengan baik. Oleh karena itu, guru kami Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu
punya banyak pemikiran ya, bagaimana Islam ini bisa mengentaskan kemiskinan. Ada kewajiban zakat, tetapi justru menurut Kiai Sahal yang paling fleksibel karena tidak dibatasi oleh syarat dan rukun adalah sedekah. Sedekah ini sifatnya umum, baik bagi orang kaya atau orang setengah kaya atau orang miskin. Yang penting dia punya niat, punya komitmen, punya goodwill untuk membantu orang lain, khususnya mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, orang yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah himpitan dan tantangan ekonomi yang dahsyat. Jadi illa ayyatatawa, kecuali kalau dia beribadah sunnah, mengeluarkan dengan sukarela. Dan ini yang perlu kita galakkan dan yang betul-betul digalakkan oleh Lazisnu dalam bentuk kotak koin itu. One day 500 atau one day 1000, sehari 500 rupiah atau sehari 1000. Ini ibadah kecil yang bisa berdampak besar karena akan terakumulasi, akan dikumpulkan ribuan orang, ratusan orang, dan bisa digunakan untuk mewujudkan program-program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga kita, warga Nahdlatul Ulama. Fa'idha balagat khamsan, ketika fa'idha balagat, maka ketika unta itu sampai khamsan 5, faqad aujaba, maka sungguh telah mewajibkan asyari'u, syari' Allah dan Rasulnya, fiha, di dalam unta 5 itu, syatan, satu kambing. Kalau baru punya 4 unta maka tidak wajib berzakat, dianjurkan untuk bersedekah. Tapi kalau sudah punya unta 5, maka agama mewajibkan orang itu untuk berzakat. Dan zakatnya tidak berat, karena tidak berupa unta, tetapi hanya mengeluarkan satu kambing. Wal ma'na fi, apa substansi yang bisa kita pahami dari keterangan ini? Kama dzakaru fil mabsut, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mabsut an ba'dil ulama, mengutip sebagian para ulama, annahu i'tibarun lil qimah fil maqadir. Kewajiban mengeluarkan satu kambing bagi orang yang punya hewan, punya unta 5, itu menunjukkan bahwa agama kita ini melihat nilainya di dalam menentukan persentase zakat ini, melihat nilainya. Apa itu? Wadzalika, bagaimana kita bisa memahami al-qimah fil maqadir, nilai dalam sebuah presentasi. Anna bintal makhadi, sesungguhnya unta bintul makhad, yang tadi saya sampaikan, unta betina yang lengkap atau berusia 1 tahun penuh dan masuk tahun yang kedua, dan dikatakan bintul makhad karena ibunya dia berusia 1 tahun, ibunya sudah hamil lagi. Wahia adnal asnan, bintu makhad adalah unta dengan umur yang paling rendah, yang paling minim, allati tajibu fiha zakatu minal ibil, yang wajib keluarkan zakatnya dari unta. Bintu makhad itu unta betina yang berusia penuh 1 tahun dan masuk tahun kedua. Karena tuqawamu, dinilai harganya itu fi dzalikal waqti, dalam waktu yang lalu, binahwi arba'ina dirhaman, dengan nilai kalau dijual nilainya adalah 40 dirham. Jadi satu bintu makhad itu zaman dulu nilai uangnya adalah 40 dirham. Wasyatu binahwi khamsati darahim, sedangkan satu kambing itu dihargai
senilai 5 dirham. Jadi satu bintu makhot itu nilainya 40 dirham, kalau satu kambing nilainya 5 dirham. Fa ijabu zakati, maka mewajibkan zakat fi khamsin minal ibili, dalam kasus orang punya 5 unta. Ka ijabi zakati, itu sebagaimana mewajibkan zakat fi mi'atai dirhamin minal fiddah, dalam kasus orang punya 200 dirham dari perak. Jadi orang punya unta 5, itu nilainya adalah 200 dirham dari perak yang wajib dizakati. Tentu ini hitung-hitungan yang luar biasa ya. Artinya reasonable, masuk akal, karena pada ketentuan ini memang wajib zakat, sebagaimana dalam zakat az-zahab wal fiddah yang menjadi ukuran zakat perdagangan. Wa ta'aqqabahu Ibnul Hammam fil Fasih wa Ibnu Nujaim fil Bahr. Imam Ibnul Hammam dalam kitab Al-Fath dan Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahr juga memberikan satu statement lanjutan. Li'annahu qad warada fil hadis, karena ada keterangan dalam satu hadis, man wajabat alaihi sinnun falam tujad indahu fa innahu yada'ul asyrata maudi asyad inda adamiha. Ini luar biasa. Annaman, sesungguhnya orang, wajabat yang wajib alaihi pada orang itu, sinnun, artinya sinnun di sini mengeluarkan zakat unta berupa anak unta yang umurnya cukup ya. Misalnya dia wajib mengeluarkan satu pintu makhot ketika dia punya 25 sampai 35 unta, dia mengeluarkan satu pintu makhot yang usia satu tahun penuh, masuk tahun kedua. Falam tujad ingdahu, tetapi dia tidak punya unta itu. Fa innahu yada'ul asyrata maudi asyad, atau dia hanya wajib berzakat satu kambing tadi yang dinilai 5 dirham misalnya, atau dia wajib mengeluarkan satu bintu makhot, fa innahu yadha'ul asyrata maudi asyad inda adamiha, dia bisa mengganti 10 dirham sebagai pengganti kambing inda adamiha, ketika tidak adanya kambing itu. Jadi ini berarti yang dimaksud adalah qimah atau nilai daripada hewan itu. Jadi dia misalnya harus mengeluarkan unta, kambing ternyata tidak ada. Kambing itu misalnya dia punya unta 10 sampai 14, dia wajib mengeluarkan 2 kambing, tetapi dia tidak punya kambing itu, ya dia bisa mengganti dengan 10 dirham maudi asyad, untuk mengganti posisi kewajiban mengeluarkan kambing itu. Wa huwa ta'aqqubun wajih wa sahih. Ini adalah keterangan yang benar, yang punya argumentasi yang kuat.
Wa yuridu bil hadis marwahul Bukhari an Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas. Jadi pemahaman kita adalah tentang qimah itu, nilainya, sehingga membuat zakat kita ini menjadi fleksibel, tidak stagnan, tidak jumut ya, tidak rigid kaku, tetapi bisa mengakomodir perkembangan-perkembangan yang ada. Wa innama aujaba syari' al-hakim fi maduna khamsin wa ishrina minal ibili. Wa innama aujaba, dan sesungguhnya mewajibkan asyari'u Allah al-hakim yang bijaksana, fi maduna khamsin wa ishrina minal ibil, dari orang yang punya kurang dari 25 onta, zakatan minal ghanam, orang yang punya onta di bawah 25, 1 sampai 24, itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat onta, tetapi justru zakatan minal ghanam, diwajibkan mengeluarkan zakat dari kambing. Kalau punya onta 5 sampai 9, 1 kambing. Kalau punya onta 10 sampai 14, 2 kambing. Kalau punya onta 15 sampai 19, 3 kambing. Kalau punya onta 20 sampai 24, itu 4 kambing. Belum diwajibkan mengeluarkan onta. Ma'anal mutba'ah, meskipun yang mestinya diikuti, ayyujaba atau ayyujiba fi kulli malin min juz'an minhu, ayyujiba supaya diwajibkan fi kulli malin dalam setiap harta, min jinsihi dari jenis harta itu, juz'an minhu satu porsi, satu bagian dari harta itu. Kenapa Allah kok tidak mewajibkan orang mengeluarkan zakat dari jenisnya ketika orang hanya punya onta 24 ke bawah? Nazran liqillatil ibili inda sahibiha, karena Allah melihat onta yang 24 ke bawah ini sedikit, hitungannya masih sedikit bagi pemiliknya. Nazran liqillatil ibil inda sahibiha, kalau sampai diambil onta itu satu kemudian berkurang menjadi 2-3 onta terus, nanti akan punya implikasi serius terhadap peternak onta itu. Fafurridho, maka diwajibkan, atau fafurridho alwajibu min ghairiha, maka yang diwajibkan berzakat tidak dari jenis onta itu, dari kambing, riayatan lijanibaini, karena menjaga 2 aspek, 2 sisi. Apa 2 sisi itu? Al-faqiri wal ghaniyi. Al-faqir, orang fakir, wal ghani, dan orang kaya. Fa inna khamsan minal ibili malun azimun. Fa inna khamsan minal ibili, apa keterangan dari kok bisa menjaga 2 aspek antara orang fakir miskin dengan orang kaya? Fa inna khamsan minal ibili malun azim, karena sesungguhnya 5 onta itu harta yang besar. Orang punya onta 5 ini kalau dikalkulasi materinya besar sekali, karena harga onta mahal, beda dengan kambing. Fafi ikhlaihi anil wajibi, maka ketika itu dikosongkan, artinya tidak diwajibkan berzakat, idraron bil fuqara'i, akan membahayakan orang-orang fakir, menyusahkan, karena mereka tidak mendapat bagian zakat dari orang yang punya onta 5 ini, karena nilainya besar, nilai ekonomisnya besar. Kalau tidak diwajibkan berzakat, maka orang fakir miskin
kasihan karena mereka menunggu uluran tangan, bantuan, donasi, filantropi, kedermawanan dari orang-orang kaya. Fafi ijabil wahidati minhu. Begitu juga ketika orang punya unta 5 misalnya, kemudian dia diwajibkan untuk mengeluarkan unta, maka yang terjadi apa? Ijhafun bi arbabil amwal, maka akan membuat rugi bagi orang-orang yang punya harta, merasa tidak adil. Jadi orang punya unta 5 diambil 1 tinggal 4, itu menyebabkan ketidakadilan dalam perspektif arbabul amwal, orang-orang yang punya harta. Wa kadzalika fi ijabi ba'di wahidatin lima fi syirkati min dararin aidan ala sahibil mal. Begitu juga mewajibkan zakat sebagian yang lain, misalnya dalam syirkah, dalam perseroan, min dararin aidan ala sahibil mal, akan menyebabkan bahaya, merugikan orang-orang yang punya harta. Jadi intinya orang kalau punya unta 5 kok dia diwajibkan berzakat mengeluarkan unta, maka sangat memberatkan bagi pemilik unta itu, karena kemudian akan membuat mental menjadi down, akan berkurang 1 unta. Tetapi kalau hanya kambing maka tidak begitu berat karena nilainya tidak besar. Orang fakir miskin juga bisa merasakan zakat dari orang yang dianggap kaya ini dengan memiliki 5 ekor unta. Wahadihil a'dadu, bilangan ini, awal maqadiru dan presentasi ini, allati auratnaha, yang telah kami sampaikan, qad ja'at biha sunanul amaliyah ar-rasulillah, itu datang, bukan buatan sendiri, tetapi datang diperkuat dengan sunnah amaliyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juz 5 di sini, sahifah 382 sampai 385. Imam Nawawi berkata, madaru nusubi zakatil masyiyah ala hadithai Anasin wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa hadis yang menerangkan tentang nisabnya zakat hewan ternak ini berputar pada 2 hadis sahabat Anas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita tahu bahwa Imam Nawawi di samping ahli fikih adalah seorang ahli hadis. Fa amma hadisu Anasin, adapun hadisnya sahabat Anas, farwahu Anasun, maka sahabat Anas meriwayatkan, anna Abu Bakrin As-Siddiqa ya radhiyallahu anhu kataba hadzal kitaba lamma wajjahahu ilal Yaman. Diriwayatkan oleh sahabat Anas, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada penduduk negeri Bahrain. Suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim.
hadhihi faridatus shadaqah allati farradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amarallahu biha rasulah. Ini adalah kewajiban sedekah zakat yang diwajibkan Rasulullah kepada umat Islam dan diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha. Barang siapa yang diminta, artinya diambil dari kaum muslimin, orang-orang Islam sesuai dengan ketentuannya, falyu'tiha, ya harus memberi. Wa man su'ila fauqaha, tetapi kalau dia diminta, artinya diambil zakatnya fauqaha, melebihi ketentuan ini, fala yu'ti, maka jangan diberi. Artinya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini ditulis, Masya Allah, fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghanam fi kulli khamsin syat. Ketika orang punya unta 24 dari, maka dia fi kulli khamsin syat, dalam setiap 5 unta wajib mengeluarkan 1 kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa thalathina fa fiha bintu makhadin unsa. Ketika dia punya unta 25 sampai 35, maka dia wajib mengeluarkan bintu makhad, unta betina yang berusia 1 tahun penuh dan masuk tahun yang kedua. Fa idza balagat sittan wa thalathina ila khamsin wa arba'ina fa fiha bintu labunin unsa. Ketika mencapai punya unta 36 sampai 45, fa fiha bintu labunin, maka dia wajib mengeluarkan bintu labun, unta yang berusia unta betina yang berusia 2 tahun, ya. Fa idza balagat sitan wa arbina ila sittina fa fiha hiqqah. Ketika sudah mencapai unta 46 sampai 60, maka wajib mengeluarkan hiqqah, turuqatul fahli, yang untanya sudah sempurna 3 tahun masuki 4 tahun. Fa idza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin sab'ina fi jad'ah. Ketika mencapai 61 sampai 75, maka dia mengeluarkan jad'ah yang berusia 4 tahun penuh dan masuk ke 5. Fa idza balagat sittatan wa sab'ina ila tis'ina wa fiha bintalabun. Ketika mencapai unta 76 sampai 90, maka mengeluarkan bintu labun 2. Fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'ah. Ketika mencapai 91 sampai 120 wa fiha hiqqatan taruqatul jamal, maka wajib mengeluarkan 2 hiqqah. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah. Ketika melebihi dari 120 wa fi kulli arba'in bintu, maka dia wajib mengeluarkan bintu makhad. Jadi ini seperti keterangan yang ada, ya, hadis ini. Saya kira itu dulu kajian kita, setengah jam lebih sedikit. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.